Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya berada di bengkel teman saya, yaitu Pak Bobi, yang berada di Menteng, Medan, Sumatera Utara. Nah, hari ini saya akan mengambil sebuah alat yang baru saja saya pesan, dan waktu pengerjaan 2 minggu lebih kurang. Ini adalah alat pasteurisasi susu untuk susu kambing ya. Nah, ini yang sudah dikerjakan dan sudah selesai, lebih kurang 2 minggu pengerjaan. Saat ini dilakukan pengujian ya, atau tes atau setting sebelum alat ini kita bawa ke pada mitra. Nah, ini bersama Bang Ir yang membantu untuk menyeting alat ini. Jadi nanti akan dicari kekurangan ataupun kendala-kendala jika ditemui. Sebelumnya alat ini sudah diuji coba. Nah, ini karena mau saya bawa pulang untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi sebelum alat ini diserahkan kepada mitra, ini kita setting dulu agar nantinya tidak ada kendala ketika digunakan oleh mitra. Nah, ini tombol on off nya sudah tertulis ya. Nah, ini kemudian kalau kita mau men-setting suhu bisa di bagian ini. Nah, ini tombol merah menandakan bahwasanya suhu sudah berada pada titik yang telah ditentukan. Jadi ini harus kita uji dulu menggunakan air ya sebelum nantinya dimasukkan susu. Bagian ini on off untuk putar rotor atau motor penggeraknya, mengadukannya. Ini harus kita setting dulu. Jadi ketika nanti digunakan mitra sudah bagus. Ini kita custom di sini ya, sesuai dengan permintaan. Ini kalau yang tidak biasa mendekat alat ini, suhu di luarnya kan panas, jadi ketika mendekat tangannya agak sedikit kaget ya. Ini coba kita buka tadi ya, kemudian kita lihat dalamnya. Itu untuk pengaturan sensor suhu atau termokopelnya. Di bagian ini untuk menutup tabungnya atau jaketnya ya. Nah, ini tabung ini double jaket ya, atau double panci kita katakan. Jadi lapisannya 2. Nah, jadi untuk memasak susu sehingga susunya itu tidak langsung menyentuh api. Jadi yang memasak tuh air. Nah, jadi dari tabung luarnya ini air, kemudian tabung dalamnya baru susu. Jadi sehingga susu tersebut tidak langsung menyentuh api. Nah, ini tabungnya 2 ya, double tabung. Dan ini coba kita hidupkan api kompornya. Ini pengaturannya di sini ya. Jadi untuk menghidupkan kompor ini ada api siaganya nantinya. Ini di setting dulu karena sudah beberapa hari tidak digunakan, mungkin gasnya kurang tidak keluar ya. Nah, itu dia. Itu kalau secara manual bisa keluar. Nah, ini coba dimatikan dulu ya. Nah, disinilah api siaganya, dibuka dulu kerannya, kemudian kita coba hidupkan dari sini. Nah, itu ya, jadi langsung menyambar dia. Nah, itu tandanya mati. Dari sini bisa kita lihat suhunya sudah berapa ketika api mulai hidup. Jadi ketika api mulai hidup, di sini bisa kita lihat secara kacamata, dan tentunya ini
otomatis nanti ketika suhu kita atur misalnya 65 derajat, ketika sudah mencapai suhu tersebut api akan mati. Nanti kalau tidak kita angkat-angkat susunya itu kan turun lagi ya suhunya, dan api kompor ini akan otomatis hidup kembali. Nah, ini beberapa kali coba kita uji ya, atau kita tes ketika baru dipasang regulator tabungnya. Itu dibuka ya. Ini mati ya kompornya. Ini masih. Pertama-tama kita hidupkan dulu yang kecil. Karena awal ini panas. Nah, Ini full tutup ya. Ini mati. nah di sini untuk pengaturan apa ya regulatornya api, sehingga apinya bisa segera membesar ya. Jadi kalau mau kita nyalakan, nah ini kita buka dulu, baru nanti kita hidupkan api. Nah, itu api standby yang kecil, yang biru kecil. Nah, baru kita hidupkan yang besarnya ya nanti ya. Nah, ini kita hidupkan besar. Nah, nyala ya. Sebenarnya kalau tidak pakai api standby bisa juga langsung dari api ini ya, langsung dari manualnya. Standby aja nih. Iya. Tapi api standby itu biasanya untuk ini, untuk ketika nanti suhunya menurun otomatis nyala gitu. Nah, jadi on off pada kompor manual ini standby aja, langsung hidup saja gitu. Mana tahu aku mau jaga suhu. Dingin balik kan. Nah, ini kita coba berbagai Standby hari itu. cara, atau mulai dari depan atau belakang. Nah, ini campur-campur ya, sehingga kita coba-coba cari masalah sehingga kita bisa menyelesaikannya. Jadi kalau nanti alat ini digunakan oleh mitra, kita sudah tahu kendalanya di mana. Nah, ini coba uji buka regulatornya yang bagus ya, jadi dia langsung ikat. Nah, ini udah Ini berarti ini hidup. ini bisa on di sini ya. Jadi kalau ya Ini paling hidup. on Betul nyala. Bang. Oke. Jadi hanya bagian sisi-sisinya aja yang bisa dibuka tutup. Nah, kita coba lihat dalamnya. Ini komponen sensornya, pengaturan listriknya di sini. Ini saklar bisa dihidupkan atau matikan dari sini, ataupun nanti dari jok sambungnya atau colokan cabang listriknya. Iya, nggak bisa cabut. Tutupnya ke kiri. Ini kondisi mati semua. Baik, sudah selesai kita simulasikan. Nah, ini tadi yang saya katakan tadi. Jadi susu tidak langsung menyentuh api, akan tapi ada air yang melapisi tabung pertama. Nah, ini karena alat yang mau kita bawa, jadi airnya kita keluarkan dulu. Nah, bagian sini ya airnya. Jadi nantinya ketika masak susu tersebut tidak langsung menyentuh api, tapi menyentuh air ya. Jadi air yang memasak, bukan api yang memasak susu, akan tapi air yang memasak susu. Jadi tabungnya double 2. Itu tempat keluar air pembuangan. Nah, ini ketika nanti susunya sudah selesai di pasteurisasi, keluarnya dari sini ya. Ini keran
keluar susu yang setelah dipasteurisasi. Selanjutnya karena setting dan simulasinya sudah selesai, kemudian alat ini kita angkut ya. Kita keluarkan di sini, nantinya akan kita angkut menggunakan mobil untuk dibawa kepada mitra di Kabupaten Aceh Tamiang. Ini alatnya sudah kita susun di dalam mobil yang akan nanti kita buat. Nah, ini sudah tiba di lokasi mitra di peternakan kambing Etawa Kabupaten Aceh Tamiang. Nantinya di sini kita akan melaksanakan kegiatan pengabdian. Jadi karena alatnya kemarin dalam mobil kita lepas semua. Nah, ini untuk dirangkai kembali sehingga alat tersebut bisa digunakan oleh mitra. Jadi ini kita rangkai kembali, kita susun sehingga bisa kembali seperti awal. Nah, jadi kabel-kabelnya tadi kan terlepas ya. Jadi ini kita rangkai kembali semuanya. Seperti ini kondisinya, alhamdulillah masih baik ya, masih tidak ada rusak selama perjalanan tadi. Baiklah, demikian sahabat-sahabat, teman-teman, Bapak Ibu dosen semuanya, video yang dapat saya bagikan tentang perjalanan pengambilan alat pasteurisasi yang telah kita custom sebelumnya, mulai dari bengkel hingga tiba di lokasi mitra, mulai dari penyetingan hingga perakitan kembali di lokasi mitra. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian informasi video ini. Selanjutnya pada hari-hari berikutnya yaitu 6 September 2025 akan kita laksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya tiba di peternakan Etawa, persiapan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan kita laksanakan. Jadi ini monitoring dulu sebelum kegiatan pelaksana nanti ya. Ini melihat kambing yang ada di sini, beserta merasakan susu murni dari kambing Etawa. Ini adalah lokasi peternakan kedua milik Bapak Suyetno yang berada di Kampung Ibinta, Kecamatan Mayapahit, Kabupaten Aceh Tamiang. Peternakan ini ada dua tempat. Yang pertama di Kuala Simpang, yang kedua di Bintah ini, Pulancut. Jadi kita akan melaksanakannya di peternakan Desa Bintah, Pulancut.